Siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Saudara-saudariku sekalian, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan. Renungan hari ini dari Injil Matius 5 ayat 17 sampai ke 19. Dalam Injil Matius ini sangat jelas Tuhan Yesus dengan tegas menyampaikan bahwa ia datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi kedatangan Tuhan untuk menggenapi kitab para nabi tersebut. Namun pernyataan ini membuat para ahli Taurat dan orang Farisi sangat heran, atau mungkin mereka tidak paham dengan makna perkataan Yesus ini. Dalam pandangan mereka, Yesus seringkali melanggar hukum Taurat yang mereka junjung tinggi sebagai sebuah aturan yang baku. Makna dari penyampaian Yesus ini yaitu bahwa hukum atau peraturan adalah baik dan benar jika dilakukan dengan kesadaran akan sebuah nilai yang dapat menghantar seseorang pada relasi yang semakin dekat dengan Allah dan sesama. Kenyataan yang terjadi pada masa itu justru sebaliknya. Hukum Taurat salah dimengerti, sehingga pelaksanaannya malah semakin menciptakan jarak yang menjauhkan manusia dari Allah dan sesama. Pemahaman dan penghayatan akan nilai-nilai hukum Taurat disempurnakan dengan kehadiran Yesus. Namun hal ini bertentangan dengan pola pikir para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mengkritik berbagai mujizat keselamatan yang dilakukan Yesus pada hari Sabat. Yesus mengajak kita agar memahami, menghayati dan merealisasikan nilai-nilai hukum Tuhan yang terdapat dalam kitab suci secara menyeluruh. Hukum-hukum itu jangan diartikan secara sempit dan kaku. Aturan yang dilakukan hanya karena sebatas aturan tidak akan memberikan dampak yang mendalam bagi manusia. Yesus menginginkan para pengikutnya berani untuk melakukan hukum cinta kasih yang ada dalam kitab suci secara nyata dan konkret. Walaupun itu akan mendapat ancaman atau kecaman karena dipandang bertentangan dengan aturan yang sudah dianggap baku. Sabda Tuhan ini sangat sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan kita saat ini. Banyak orang menggunakan sabda Tuhan hanya untuk membenarkan perilaku-perilaku mereka yang tidak benar. Banyak juga yang mengaku sebagai pengikut Yesus, namun enggan melakukan sabda-sabdanya. Sehingga status mereka itu tidak menghadirkan perubahan yang baik bagi sesama dan bagi diri sendiri. Hendaknya kita semua menyadari bahwa ketaatan pada sabda Tuhan harus lahir dari kesadaran bahwa setiap sabdanya akan membawa kita pada keselamatan dan relasi yang semakin akrab dengannya. Semoga dengan keteguhan dan kekuatan iman kita pada Tuhan Yesus, kita dapat menghayati setiap sabdanya dan semoga Tuhan selalu menerangi dan menuntun kita untuk mampu setia melaksanakan sabda-sabdanya dalam seluruh hidup kita. Amin. Salam sehat, bahagia selalu bersama keluarga. Tuhan memberkati.